Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan adik-adik senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani segala aktivitas. Adik-adik, qadarullah, Indonesia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah ujian berupa menyebarnya COVID-19 di Indonesia. Adik-adik, ada yang tahu apa itu artinya COVID-19? Ya, COVID-19 adalah sebuah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Adik-adik, orang yang terpapar virus COVID-19 akan mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga menyebabkan sakit bagi orang yang terkena. Dan lebih parah lagi, bagi sebagian orang, COVID-19 dapat menyebabkan kematian. Allah telah menyiapkan solusi dalam setiap masalah bagi hambanya yang tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan memberikan tips bagaimana caranya agar terhindar dari virus COVID-19. Oke, yang pertama adalah sebagai seorang muslim, yang pertama jika kita memiliki suatu masalah, jika kita diberikan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita lakukan pertama kali adalah berdoa kepada Allah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah agar kita diselamatkan dari suatu musibah atau masalah dengan doa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam menghadapi wabah agar kita terlindung dari wabah. Doanya adalah, insya Allah adik-adik semuanya sudah hafal ya, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Artinya adalah, ya Allah, lindungilah kami dari penyakit belang, gila, kusta, dan penyakit mengerikan lainnya. Dengan kita mengamalkan doa tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Adik-adik, selain berdoa, kita juga harus melaksanakan ikhtiar-ikhtiar untuk melindungi tubuh kita dari virus. Tips yang kedua adalah menjaga kebersihan tubuh kita. Tidak hanya tubuh kita adik-adik, namun semua yang ada pada lingkungan kita. Bisa berupa baju kita, alat-alat yang kita pakai, rumah kita, kamar kita, dan semua yang kita tempati. Adik-adik, hendaklah kita senantiasa membersihkan tubuh kita, mandi 2 kali sehari, cuci tangan dengan sabun, dan membersihkan peralatan-peralatan yang biasa kita pakai sehari-hari. Adik-adik, konon katanya, menurut ahli virologis, virus COVID-19 ini sangat takut dengan segala sesuatu yang berbahan sabun. Karena sabun bisa mematikan virus ini dengan segera atau dengan cepat adik-adik. Oleh karena itu, jangan malas untuk membersihkan tubuh kita ya. Jangan malas untuk mandi dan cuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun. Oke adik-adik. Sekarang tips yang ketiga. Tips yang ketiga yang akan kakak bagikan adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan makanan yang banyak mengandung vitamin C dan vitamin E. Kenapa adik-adik? Karena dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, tubuh kita menjadi kuat. Tubuh kita menjadi sehat. Dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, tubuh kita menjadi sehat, menjadi kuat. Dan dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C serta vitamin E, maka tubuh kita akan menghasilkan antibodi lebih banyak daripada saat kita tidak mengkonsumsi vitamin C dan vitamin E, adik-adik. Apa sih yang dimaksud dengan antibodi?
dan atau imunitas tubuh, Kak? Ya, antibodi adalah seperti diibaratkan tentara dalam tubuh kita. Kita tahu sendiri, apabila ada musuh yang akan melawan suatu negara, maka tentara adalah pasukan yang terdepan untuk membela negara dari musuh. Nah, adik-adik, begitupun dalam tubuh kita. Ketika kita makan makanan yang bergizi, makan makanan yang mengandung vitamin C, vitamin E, itu akan membuat antibodi atau tentara dalam tubuh kita menjadi lebih kuat. Sehingga apabila ada musuh atau ada virus COVID-19 yang akan masuk ke dalam tubuh, maka tentara itu akan melawan dengan kuat dan mengusir virus COVID-19 dari tubuh kita. Begitu adik-adik. Jadi, jangan lupa, jangan malas untuk selalu makan makanan yang bergizi. Nah, adik-adik, makanan apa sih yang mengandung vitamin C dan vitamin E? Oke, adik-adik bisa makan makanan yang mengandung vitamin E dari sayur-sayuran seperti brokoli, toge, dan sebagainya. Dan adik-adik bisa mendapatkan vitamin C dari buah-buahan, misalnya dari jeruk dan jambu. Jambu, adik-adik, adalah makanan yang mengandung vitamin C dengan kadar yang tinggi loh. Masya Allah ya, udah enak, segar, ternyata bergizi juga dan bermanfaat untuk tubuh kita. Selain itu, ada juga makanan yang banyak yang bisa melindungi tubuh kita dari virus COVID-19, yaitu seperti madu, rimpang-rimpangan seperti jahe, kunyit, serai, jeruk nipis. Itu apabila kita konsumsi akan meningkatkan daya tahan tubuh kita dan imunitas tubuh kita. Juga kita bisa mengkonsumsi habatus sauda, teman-teman. Nah, habatus sauda itu sangat baik jika kita konsumsi secara rutin untuk kesehatan tubuh kita. Ya, adik-adik, tips yang ketiga adalah dengan tidur cukup. Karena dengan tidur cukup, kita akan menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak menurun. Karena ketika seseorang kurang tidur, maka daya tahan tubuhnya akan turun. Ketika daya tahan tubuh turun, ketika antibodi turun, dan datanglah virus, datanglah musuh tubuh kita, maka virus atau musuh tubuh kita akan lebih mudah menyerang tubuh kita. Naudzubillah. Nah, untuk teman-teman, kita jaga waktu kita agar kita bisa mendapatkan tidur yang cukup. Oke teman-teman, kita lanjut ke tips berikutnya. Oke adik-adik, tips yang keempat adalah dengan olahraga teratur. Adik-adik bisa melaksanakan olahraga, gerak, karena dengan olahraga ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dan meningkatkan antibodi kita. Kita bisa melaksanakan olahraga di pagi hari, contohnya senam, atau bisa kita bermain badminton. Itu juga melindungi kita dari virus-virus yang jahat dari luar. Kemudian tips yang berikutnya adalah dengan cara berjemur. Karena ketika kita berjemur, maka kita akan mendapatkan vitamin D. Vitamin D itu bisa kita dapatkan pada sinar matahari di pagi hari. Vitamin D itu merupakan sumber dari antibodi tubuh kita. Nah, adik-adik, jangan malas untuk berjemur ya. Berjemur itu tidak harus lama-lama, tidak harus 1 jam, 2 jam, 3 jam. No, tapi cukup 15 menit di pagi hari ketika pukul 9 sampai pukul 10. Oke adik-adik? Nah, tips yang berikutnya ini adalah tips yang pasti diantara kita nggak ada yang asing nih dengar ini, karena kata-kata ini itu mendadak viral dengan adanya penyebaran virus COVID-19, yaitu social distancing. Ada yang tahu artinya social distancing adik-adik? Ayo, ada yang tahu? Ya, social distancing adalah suatu usaha yang dilakukan manusia dengan cara jaga jarak.
Jaga jarak itu berarti kita tidak berdekat-dekatan dengan orang. Kenapa adik-adik? Karena bisa jadi orang lain itu sudah membawa virus. Ketika kita berdekat-dekatan, kemudian orang lain itu bersin di depan kita atau batuk di depan kita. Nah, virus itu bisa hinggap di tubuh kita. Naudzubillah. Nah, di samping itu kita juga dengan melakukan social distancing, artinya kita sudah bekerja sama untuk melawan virus COVID-19. Tips yang berikutnya dengan cara yang ini mudah sekali adik-adik, yaitu dengan ini yang biasa dibuat hashtag untuk banyak pengguna sosial media, yaitu di rumah aja. Ya, karena dengan di rumah aja kita akan meminimalisir hubungan dengan orang-orang di sekitar kita yang siapa tahu di situ ada penyebaran virus. Oleh karena itu, kakak harap adik-adik tetap semangat meskipun kita di rumah saja. Mari kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat agar kita tidak bete, tidak boring di dalam rumah. Oke adik-adik, itu beberapa tips dari kakak. Semoga bermanfaat dan kakak selalu berdoa semoga kita semuanya terlindung dari segala macam